kita mengalami bulan kemenangan kemarin, mengancik bulan Syawal yang penuh berkat dan bulan yang fitri ini, kiranya adik-adik telah bisa memerangi, melawan segala hawa nafsu yang muncul di setiap hari. Maka dari kemenangan 30 hari yang kita lakukan, manfaatkanlah. Saya mohon pada adik-adik, dari pengekangan nafsu, mempertahankan nafsu, menghilangkan kebatilan, rasa sirik, rasa benci, rasa dendam, hilang pada malam bulan puasa kemarin. Tapi saya minta tidak hanya pada bulan puasa saja, adik-adik bisa mempertahankan melawan nafsu. Terutama kita biasa untuk saling memaafkan. Ada satu kalimat filosofi yang sangat tinggi, bila mana kita sulit memberi maaf pada orang lain, Tuhan pun akan sulit memberi maaf pada kita. Maka hal ini harus betul-betul dihayati oleh adik-adik semuanya. Tapi saya percaya adik-adik warga yang ada di Tangen bisa mengendalikan segalanya. Kebencian, dendam, dan tidak ada rahasia lagi, karena di dalam tubuh PSHT kita ada sedikit permasalahan. Dan saya mohon dari adik-adik yang dilantik malam ini dan warga-warga yang ikut kepengurusan ini, jangan mengadakan suatu permasalahan mempunyai reaksi dari aksi, tapi biarlah, karena itu adalah ajaran di Esa, bahwa selama kita bisa melawan segala fitnah, melawan segala penghinaan, melawan segala pencemoohan terhadap diri kita, kalau kita bisa mempertahankan bagaikan layang-layang. Jadi layang-layang itu bisa membubung tinggi karena mempertahankan tekanan angin. Makin tekanan angin makin berat, makin besar, makin kita membubung tinggi. Maka dari itu, marilah kita memfokus demi perkembangan PSHT yang ada di Tangen khususnya, dan jangan menghiraukan segala hoak-hoak yang ada. Padahal sekarang di dalam pemerintahan negara kita harus melawan hoak yang setiap hari, yang bisa memecah belah bangsa kita. Begitu juga di dalam PSHT, begitu muncul hoak-hoak yang memecah belah PSHT, terutama arus bawah, maka dari pihak cabang Sragen menghimbau supaya adik-adik warga Tangen jangan menghiraukan berita hoak-hoak. Semuanya akan diselesaikan oleh alam. Disinilah kita uji sebagai warga SHTRAT yang diajak untuk berbudi luhur, tahu benar dan salah. Pengertian benar salah itu sangat mudah, tapi menerapkan benar dan salah itu sulit. Tanpa didahului oleh tata pikir kita, tata batin kita, tata lahir kita. Kalau kita sudah bisa menata tata lahir, tata batin, tata pikir, kita baru bisa memilahkan benar dan salah. Maka dari itu, marilah kita semuanya kembali pada tujuan PSHT. Kalau kita melakukan pencerahan dari falsafah SHTRAT yang begitu besar dan luas, sehingga saya meyakini bahwa jurus-jurus yang adik-adik latih bertahun-tahun dengan digulung-gulung oleh kakak pelatih, itu sebenarnya tidak 100% menjamin keselamatan adik-adik. Tapi yang bisa menjamin keselamatan adik-adik adalah ajaran yang ada di SHTRAT. Kalau kita menerjemahkan ajaran SHTRAT
satu malam kita tidak bisa lepas, tidak bisa selesai karena Esya terlatih dengan falsafah yang sangat luas, sangat tinggi, sangat dalam. Tapi semua falsafah itu mengerucut jadi satu, menjadikan satu istilah yang meliputi falsafah-falsafah adik-adik yang kita diterima, merupakan babonnya intinya falsafah, yaitu budi luhur, bertakwa, benar dan salah, tahu benar dan salah. Selama adik-adik bisa mengeterapkan budi luhur, tahu benar dan salah, didukung oleh lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, segalanya di dalam kehidupan kita akan selamat. Jadi biasakanlah adik-adik menerima hinaan, menerima cemoohan, menerima pelecehan. Doakan saja dengan baik mereka-mereka yang melecehkan kita. Saya sebagai ketua cabang sering kali dilecehkan, diviralkan yang tidak baik. Tapi saya hanya jawaban saya, reaksi saya mendoakan baik kepada orang yang melakukan seperti itu terhadap saya. Inilah ajaran Esya. Toh kalau kita lawan secara fisik, mereka saudara kita sendiri. Orang yang memusuhi kita saat ini adalah saudara kita. Tapi sekali-kali jangan kita memusuhi saudara lain di luar kita. Itu adalah sudah juga saudara kita. Minum air sumpah sekali bersama-sama. Dan sumpah itu menyatakan bersumpah sendiri, bukan disumpah orang lain, bahwa selama sesama warga Esya berkelahi akan hancur lebur seperti air yang kita minum bersama-sama. Jadi janganlah menganggap di luar itu lawan, itu saudara kita sendiri. Biarpun mereka sudah menganggap kita lawan, tapi kita bukan itu lawan, itu saudara kita sendiri. Sedulur tunggal banyu, sedulur tunggal kecer. Ingat sumpah kita, biar tempur dengan saudara kita akan hancur lebur seperti air yang kita minum bersama-sama. Kita yakini enggak itu? Terima kasih. Ini adalah inti dari ajaran Esya. Jadi berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini saya keluar dari masalah yang akan bicarakan. Kalau saya berdiri di tengah-tengah di kota Tangen ini, saya ingat 20-30 tahun yang dulu saya hidup saat kanak-kanak sampai remaja, hidup 9 tahun di Tangen. Sehingga kehidupan saya itu tidak bisa melepaskan kesan-kesan di Tangen. Karena sesuatu kesenangan bagi anak-anak itu tersalurkan. Mandi di Bengawan, mandi di sungai. Dan saya ingat sekali selama bulan musim penghujan, setiap sore sama melakukan kegiatan yang namanya jelung-jelungan di permel itu. Itu ingat. Dan saya pernah mau bukan keleb, keli di Bengawan Solo. Karena sebelum ada kretek jembatan Ganevo, hanya ada perahu kerekan. Saat sebelum besok itu hari Pahing, hewan dari Purwodadi mau dibawa ke Sragen, lewat Tangen itu diseberangke renang. Dan saya ingat tukang nyeberangke itu Mas Randim dari Gilis, waktu itu masih kecil. Selama sapi itu nyebrang renang, saya memegang ekornya. Tapi sialnya
Saya tidak kumanan sapi, kumanan kebu. Kebu itu renangnya bukan seperti sapi. Jadi selulup, baru nongol, selulup. Saya tidak bisa tahan napas. Saya lepas padahal kondisi banjir. Ya, ini adalah kesan saya di Tangen. Jadi hidup saya tidak bisa melupakan saat-saat hidup di Tangen. Sehingga saya sudah menyatu dengan tanah Tangen. Terima kasih. Ini sebagai selingan, tidak bijaksana kalau panjang lebar, karena alat-alat ini sudah mengusik hati adik-adik semuanya. Saya tahu ya. Karena adik-adik ini masanya rumpun memedi mic. Kalau sudah ada mic sudah gedoh semuanya. Masa maklumi, saya cukupi sekian. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dengan kerendahan hati saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.